Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Rostiani dari Perbankan Syariah 5 semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biografi dan pemikiran ekonomi dari Adam Smith. Langsung saja saya masuk kepada pembahasan, yaitu Adam Smith. Nama lengkapnya adalah Johann Adam Smith, dilahirkan di Kirkcaldy, Skotlandia tanggal 5 Juni 1723 dan wafat di Edinburgh, Skotlandia tanggal 17 Juli 1790 di umur 67 tahun. Ayahnya bernama Adam Smith SR dan ibunya bernama Margaret Douglas. Masa muda Adam Smith memasuki kampus Universitas Glasgow saat umurnya berusia 13 tahun. Ia belajar filosofi moral di bawah bimbingan Francis Hutcheson, atau yang biasa Smith panggil yaitu si orang yang tidak boleh dilupakan. Di bawah bimbingan Francis Hutcheson, Adam Smith mengembangkan keinginan kuatnya mengenai kebebasan akal sehat dan kebebasan berpendapat. Kemudian pada tahun 1740, Adam Smith dianugerahi Snell Exhibition. Selanjutnya yaitu kuliah di Universitas of Edinburgh. Ia kemudian memasuki kampus Balliol, Oxford, namun ia meninggalkan universitas tersebut pada tahun 1746. 4 tahun kemudian, yakni 1748, Adam Smith mulai melanjutkan kuliahnya di Universitas Edinburgh di bawah bimbingan Lord Camas. Di beberapa perkuliahannya, banyak menyinggung mengenai retorika dan belles letters, tetapi Adam Smith mengambil studi mengenai kemajuan dan kesejahteraan. Kemudian, di akhir abad ke-20, Adam Smith pertama kalinya mengemukakan filosofi ekonomi dari sistem yang jelas dan sederhana dari kebebasan alamiah. Dia menyatakan hal tersebut kepada masyarakat dalam buku karangannya yang berjudul The Wealth of Nations. Di tahun 1750, Adam Smith bertemu dengan David Hume, seorang filsuf kenamaan yang merupakan seniornya terpaut 10 tahun. Hubungan dan kesamaan opini mereka berdua dapat ditemukan dalam detail dari tulisan mereka yang mencakup mengenai sejarah, politik, filosofi, ekonomi, dan agama. Teori sentimen moral Adam Smith. Tahun 1759, Adam Smith menerbitkan teori dari sentimen moral dan memasukkan sebagian materinya ke kuliahnya di Glasgow. Karya dari Smith ini membangun reputasi semakin besar pada masa itu. Adam Smith lebih fokus pada jurisprudensi dan ekonomi di dalam kuliahnya dibanding mengenai moral. Pengembangan ide-ide Smith pada ekonomi politik dapat dilihat dari catatan kuliahnya yang ditulis oleh mahasiswanya sekitar tahun 1763, yaitu ilmu pengetahuan adalah penawar yang baik untuk racun antusiasme dan tahayul. Selanjutnya yaitu pada buku The Wealth of Nations, dalam perjalanan pulangnya ke Kirkcaldy, Adam Smith terpilih sebagai anggota Royal Society London. Ia mendedikasikan waktunya selama 10 tahun pada karya terbesar dalam hidupnya, yakni buku The Wealth of Nations. Buku ini muncul pada tahun 1776 dan diterima dengan baik dan membuat sang Adam Smith menjadi terkenal. Pada tahun 1778, Adam Smith diminta untuk menduduki jabatan sebagai komisioner dalam hal cukai pajak di Skotlandia. Ia hidup bersama ibunya di Edinburgh. Tahun 1783, Adam Smith menjadi salah satu pendiri Royal Society of Edinburgh. Tahun 1787 sampai 1789, Adam Smith mendapat posisi kehormatan sebagai rektor Universitas Glasgow. Selanjutnya yaitu Essays on Philosophical Subject Adam Smith. Sebelum kematiannya, Adam Smith diketahui menghancurkan nyaris semua manuskrip atau catatan miliknya pada tahun terakhirnya. Ia telah
merencanakan dua pengetahuan besar, satu dalam teori dan sejarah hukum dan satu dalam ilmu sains dan kesenian. Dan terakhir yaitu Adam Smith wafat. Adam Smith meninggal di Edinburgh pada tanggal 17 Juli 1790 diakibatkan karena sakit keras. Ia kemudian dikuburkan di Canongatown, Kirkcaldy. Adapun karya besar dari Adam Smith yang pertama yaitu The Theory of Moral Sentiments tahun 1759 dan yang kedua An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations tahun 1776 dan Essays on Philosophical Subject diterbitkan setelah 1795 dan yang terakhir yaitu Lectures on Jurisprudence diterbitkan setelah tahun 1976. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.